Kawan-kawan, bagi yang sudah mengikuti bagian sebelumnya, mari kita lanjutkan. Namun jika kalian baru bergabung, ada tautan di deskripsi untuk menyusul. Inilah babak baru dari kisah sistem serangga yang luar biasa. Ceritanya benar-benar berbeda. Sebelum video dimulai, pastikan kalian menekan tombol subscribe, like, share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Dan bagi kalian yang masih menonton tanpa subscribe, ingat, aku rutin mengunggah video untuk kalian. Aku akan membawakannya setiap selang 1 hari. Di video sebelumnya, 2 orang telah mengirim super chat. Terima kasih banyak. Dan untuk kalian yang lain, dengarkan baik-baik. Sekarang, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Di aula utama, suara penguasa kota menggema. Malam ini, aku memanggil kalian semua untuk satu misi. Titahnya, selidiki. Aku harus tahu siapa dalang di baliknya. Siapa pendekar pedang yang membantai serangga piton dan memecahkan rekor sarang itu? Masalah ini menyangkut masa depan klan Longhua. Bahkan kerajaan naga rahasia. Dia melanjutkan dengan tatapan tajam. Apapun hasil penyelidikan malam ini, semuanya harus dirahasiakan. Setiap kebocoran, sekecil apapun, akan ditindak dengan sangat tegas. Mengerti? Mendengar perintah penguasa kota, semua anggota di ruangan itu membungkuk serempak. Baik, Tuan Kota. Lalu, seorang gadis resepsionis berkacamata melangkah maju. Kalian pasti pernah melihatnya. Dia memberi hormat Tuan Kota. Mengenai detail spesifik investigasi, saya belum tahu. Misi kemajuan profesi pertamaku besok. Angkanya cukup tinggi untuk disaring. Mendengar keraguan gadis itu, penguasa kota memotong. Jangan banyak bertanya. Aku hanya butuh hasil. Periksa semua catatan kemajuan profesi 2 jam sebelum dan sesudah sarang piton disegarkan. Kerahkan seluruh kekuatanmu untuk menyelidikinya. Fokuskan pencarian pada para Beastmaster, terutama mereka yang berspesialisasi pada serangga. Mendengar perintah itu, gadis berkacamata mengangguk. Saya mengerti. Namun, Tuan, daftar pribadi mereka yang melakukan kemajuan profesi sangatlah panjang. Dia melanjutkan, menyaring dan memverifikasi mereka satu persatu. Prosesnya bisa memakan waktu semalaman. Mendengar itu, penguasa kota tak bergeming. Kalau begitu, bekerjalah semalaman. Periksa setiap detailnya. Cari setiap petunjuk yang mencurigakan dan segera laporkan padaku. Titah sang penguasa kota. Karena pakar misterius ini aktif di sekitar kota Longhua, dia pasti akan muncul di rumah lelang untuk membeli item. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan jejak mencurigakan. Kita tidak menemukan petunjuk berguna. Dia menambahkan, kita juga bisa memeriksa catatan perubahan profesi di kuil. Dengan begitu, kita bisa menemukan secara akurat siapa yang telah memecahkan rekor dungeon itu. Adegan beralih, kita melihat karakter utama kita di kuil perubahan profesi. Dia datang untuk mendapatkan kelas barunya. Saat meletakkan tangannya di atas batu kemajuan, sebuah reaksi dahsyat terjadi di dalamnya. Ding! Suara sistem bergema. Selamat kepada host. Anda telah berhasil mendapatkan perubahan profesi kedua. Sistem terus melanjutkan. Misi perubahan profesi kedua terbagi menjadi beberapa tahap. Misi sang pahlawan. Perburuan. Di Ngarai Hughes, terdapat serangga level komandan bernama Kumbang berlapis besi. Dungeon ini terletak di kota Shah, Kerajaan Naga. Dungeon-dungeon perubahan profesi ini diklasifikasikan sebagai alam rahasia dan dungeon legendaris. Sarang semut awan ion di kota Huangsha adalah dungeon resmi untuk perubahan profesi. Pertahanan mereka sangatlah tinggi. Dan sang pahlawan bergumam, tingkat drop item reruntuhan berlapis besi dari mereka sangatlah rendah. Kabel-kabel ini juga hampir mustahil dibeli di pasar. Membentuk reruntuhan berlapis besi sendiri adalah jalan terbaik. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke kota Huangsha.
Tepat saat sang pahlawan hendak berbalik pergi, kita melihat Suyu. Dia juga ada di sana untuk berganti profesi. Dia memasuki kuil dan matanya langsung tertuju pada sang pahlawan, Feng Kan. Feng Kan, serunya gembira, sambil berlari mendekat. Saat sang pahlawan hendak melangkah keluar, dia menoleh. Ya, kebetulan sekali. Kau juga di sini untuk berganti profesi? Tanya Suyu. Mendengar pertanyaannya, sang pahlawan mengangguk. Ya, benar. Aku datang untuk memulai misi perubahan profesi kedua. Mendengar jawaban Feng Chen, mata Sumiu berbinar. Aku juga. Misi ini membawaku keluar kota. Feng Chen, bagaimana kalau kita bekerja sama? Kita bisa saling menjaga di perjalanan, usulnya. Mendengar ini, sang pahlawan berpikir sejenak. Bekerja dalam tim memang lebih nyaman daripada sendirian. Bersamanya bisa mengurangi banyak masalah yang tidak perlu. Akhirnya sang pahlawan menatap Sumiu dan berkata, baiklah, tapi tujuan misiku adalah kota Wangsha. Mendengar nama kota itu, Sumiu tersenyum. Tidak masalah, lokasi misiku tepat di jalur yang sama. Ayo, berangkat. Setelah itu, adegan kembali ke ruang komando. Di ruangan yang tegang itu, penguasa kota dan anggota lainnya masih sibuk memeriksa data. Tiba-tiba, sang resepsionis yang sedang meneliti sesuatu terkesiap. Dengan napas tertahan dan mata berbinar, dia berseru, "Tuan, saya menemukannya! Aku berhasil menemukannya!" Dia segera bergegas menuju penguasa kota sambil menjelaskan. Orang yang membersihkan sarang piton. Hanya dalam 3 menit, sang pemecah rekor. Namanya adalah Feng Chen. Mendengar nama itu, raut wajah penguasa kota langsung berubah menjadi sangat gembira. Dia segera menghubungi gurunya. "Guru, cepat kemari! Aku menemukannya." Tak lama kemudian, seorang instruktur tiba di kuil perubahan profesi. Instruktur itu langsung bertanya, "Siapa orangnya?" Penguasa kota menjelaskan, namanya Feng Chen, seorang siswa SMA dari kota Longhua, dan dia baru saja menyelesaikan proses perubahan profesinya 5 hari yang lalu. Profesinya, The Beastmaster. Desis sang instruktur setelah mendengar laporan itu. Pantas saja, dia mampu mengendalikan serangga beracun, bahkan menciptakan racunnya sendiri. Namun sedetik kemudian, sebuah kesadaran menghantam mereka, membuat semuanya terbelalak kaget. "Tunggu dulu, potong gadis berkacamata. Kau bilang dia baru berganti profesi. 5 hari yang lalu?" Instruktur Kia mengonfirmasi dengan nada serius. Dia menyelesaikan perubahan pekerjaan pertamanya. Dan pagi ini, permintaan untuk perubahan pekerjaan keduanya telah diterima. Semua itu terjadi hanya dalam rentang waktu setengah hari. Mendengar fakta itu, sang tuan kota tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Hanya dalam setengah hari, kita harus segera menangkapnya," seru tuan kota. Namun instruktur Wade dengan tenang menahannya. "Tidak perlu gegabah. Dia pasti masih berada di suatu tempat di kota Huangsha ini. Jika kita bergerak sekarang, kita hanya akan memancing perhatian yang tak perlu. Karena identitasnya sudah pasti, kita tak perlu terburu-buru. Kita akan menunggu sampai dia kembali." Lanjutnya, tiba-tiba, tuan kota mengeluarkan setumpuk gulungan kontrak dari cincin luar angkasa miliknya dan menyebarkannya di hadapan semua orang. "Kalian semua," perintahnya dengan tegas, "tanda tangani perjanjian kerahasiaan ini." Tanpa ragu, setiap orang yang hadir mengambil satu dokumen kontrak dan langsung membubuhkan tanda tangan mereka. Tak terkecuali sang instruktur dan tuan kota sendiri. Setelah semua selesai, tuan kota berbicara dengan suara yang berat dan penuh wibawa. "Jika sampai satu kata saja tentang kejadian hari ini bocor keluar, kalian semua akan dieksekusi di bawah hukum militer." Mendengar ancaman yang mengerikan itu, semua anggota serentak menjawab, "Siap, Tuan." Mereka pun membungkuk hormat kepada tuan kota. "Terima kasih atas bimbingan Anda, tuan kota."
Setelah mengucapkan salam, mereka semua berbalik dan pergi, menyisakan tuan kota dan para instruktur di ruangan itu. Dari perubahan profesi pertama hingga permintaan job change kedua, hanya dalam 5 hari, anak ini benar-benar sosok yang menentang takdir. Mendengar gumaman tuan kota, sang instruktur menambahkan, dan jangan lupakan ribuan serangga nano miliknya. Perubahan profesinya jelas bukan Zerg, Beast, Master biasa. Ini pasti sebuah profesi tersembunyi. Mungkin saja dia adalah bibit seorang jenderal ilahi. Jika memang begitu, sahut tuan kota, kita harus jauh lebih berhati-hati dalam mendekatinya. Sang instruktur mengakhiri diskusi mereka. Kita akan memberinya waktu 2 hari lagi. Kita tunggu sampai dia kembali sebelum melakukan kontak apapun. Dan jangan beritahu Xiu Tilong tentang ini. Ini demi kebaikannya sendiri. Aliansi mereka masih terlalu lemah. Adegan pun beralih ke tengah gurun pasir. Di sana, di dalam sebuah area yang dilindungi perisai energi, sang pahlawan dan Sumu melangkah masuk ke keramaian. Tempat itu ternyata adalah sebuah pasar darurat yang riuh, di mana para petualang menjual berbagai macam barang. Terdengar teriakan seorang penjual. Basie Clark dan Coop dijual murah, 100 juta koin naga untuk setiap mayat. Di sebelahnya, penjual lain juga tak mau kalah. Sambil memegang beberapa bangkai semut, dia berteriak, mayat semut lapis besi yang masih segar. 5.000 koin naga per kartu. Waktu tersisa hanya 3 jam lagi. Di sisi lain, seorang pria tua juga terlihat panik. 100 miliar untuk mayat monster Ironclad. Sisa waktu hanya 1 jam. Rupanya, semua barang jarahan di sini memiliki batas waktu. Jika tidak segera terjual, semua itu akan lenyap menjadi debu. Sang pahlawan memperhatikan situasi itu dengan saksama. Rupanya, bangkai monster ini memiliki batas waktu dan tidak bisa diperdagangkan secara normal. Itulah alasan mengapa pasar sementara ini terbentuk. Menjualnya di saat-saat terakhir seperti ini benar-benar perampokan, gumam sang pahlawan sambil terus berjalan. Keduanya melangkah maju, bergandengan tangan, hingga mereka tiba di kerumunan lain yang tak kalah ramai. Di sana, orang-orang sibuk mengangkat papan rekrutmen. Seseorang dari kelompok Brown berteriak lantang, "Parti untuk Dungeon Elite Sarang Semut, kekurangan 4 anggota. Kami butuh seorang healer. Semua hasil jarahan akan dibagi rata." Sementara itu, orang lain menunjuk ke papan yang dipegangnya. Guild Tentara Bayaran Red Rose merekrut tim untuk Dungeon Sarang Semut level Raja. Dijamin selesai kurang dari 5 jam. Butuh 4 orang lagi. Biaya masuk 1 juta per orang. Tepat saat itu, seorang pemanah ikut angkat bicara. Mencari tim untuk dungeon level Raja. Babak kualifikasi sudah kuselesaikan. Posisi Mayor Pemanah. Perlengkapan lengkap. Sang pahlawan mendengarkan semua tawaran itu dan mulai berpikir keras. Misi malam hari memiliki batasan experience. Memang benar, tapi experience yang didapat dari menjelajahi dungeon setara dengan menyelesaikan misi malam hari tanpa batasan. Dengan menyelesaikan dungeon, aku bisa menaikkan level gua sekaligus mengumpulkan experience. Ini adalah solusi yang sama-sama menguntungkan. Setelah mengambil keputusan, Hiro dan Sumuyu melanjutkan langkah mereka. Tiba-tiba, seseorang menghadang jalan mereka. "Hei, kalian berdua! Mau membentuk tim? Perlengkapan kalian kelihatannya sangat bagus. Tim kami pas kekurangan 2 orang lagi." Mendengar tawaran itu, sang pahlawan menjawab dengan tenang, "Terima kasih atas tawarannya, tapi kami lebih suka berdua saja." Jawaban singkat itu membuat pria tadi terkejut. Tiba-tiba, seorang pria berbaju merah menghampiri mereka. "Kalian berdua, kan?" sapanya. "Kami adalah kelompok tentara bayaran di bawah naungan Guild Hong Jiang. Kami satu-satunya tim di kota Longhua yang mampu menyelesaikan dungeon wali kota siang dan malam hanya dalam waktu 4 jam. Ketua Guild kami,
Hong Xiang sang pemberontak adalah seorang penyihir level 99 dengan rekor 3 hari tak terkalahkan. Sang pahlawan langsung mengenali pria itu. Mendengar semua itu, sang pemimpin maju dan menyatakan bahwa Xia Yu Tianlong berasal dari Guild Tianlong. Guild Hangjiang saja sudah menghabiskan 300 juta hanya untuk membeli tiket masuk. Kalau tidak, rekor tercepat pasti sudah tercipta setengah hari lebih awal. Sang pahlawan pun berkata, "Inilah modal yang kumiliki." Mendengar ucapan sang pahlawan, si pria berbaju merah langsung murka. Dia menggeram. "Beraninya kau bicara seperti itu? Aku tidak akan beranjak dari sini. Akan kulihat apa kau punya nyali untuk keluar dari kota Huangsha." Namun, sang protagonis kita tetap tenang. Seperti yang dikatakannya, dia bahkan tidak melirik dan hanya tersenyum. Lalu, sang pahlawan dan Sumuyu saling berpandangan, melangkah masuk ke dalam portal sambil bergandengan tangan. Begitu mereka menghilang, salah satu anak buah si pria merah menepuk pundaknya. Dia bertanya, "Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa kita biarkan saja mereka pergi? Kalau begini, kita tidak akan dapat uang sepeser pun dan tidak akan ada yang mau meminjamkan kita lagi." Anggota lainnya menimpali. "Benar, bos. Kalau hari ini kita gagal, ketua guild pasti akan sangat marah." Mendengar itu, wajah si pria merah memanas karena marah. "Kenapa kalian takut?" bentaknya. "Kita tunggu saja mereka di gerbang masuk." Dia lalu menyeringai licik. "Percayalah padaku, bocah itu pasti akan keluar lagi. Begitu dia berani menampakkan diri dari kota Huangsha, akan kubuat dia membayar mahal harganya. Sementara itu, mari kita lihat apa yang terjadi di dalam dungeon." Begitu sang pahlawan dan Sumuyu melewati portal, mereka langsung disambut oleh pemandangan dungeon yang dipenuhi monster. Monster itu adalah semut dengan lengan baja. Sumuyu menatap heran dan berkata, "Semut-semut ini, kenapa mereka berbeda? Warnanya seperti perak. Aku ingat di dungeon Liang-Liang, semut-semutnya berwarna abu-abu." Lalu ia menoleh pada sang pahlawan, Feng Chen. "Kita ada di tingkat kesulitan apa?" Mendengar itu, sang pahlawan menjawab dengan santai, "Nightmare Mode." "Sumyu, Sontak, Terperangit, Nightmare." "Feng Chen, apa kau sudah gila? Hanya kita berdua. Bagaimana mungkin kita bisa menyelesaikan tingkat kesulitan ini? Kita bisa terbunuh." Sumuyu panik sambil menarik tangan sang pahlawan. "Ayo, kita keluar dari sini sekarang." Tapi sang pahlawan menenangkannya. Tingkat kesulitan Nightmare ini adalah sebuah keharusan. Untuk misi perubahan job keduaku, aku membutuhkan 4 bagian tubuh dari Ironclad. Sang pahlawan melanjutkan penjelasannya. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin tinggi pula drop rate itemnya. Ini akan menghemat waktu dan memberi lebih banyak experience. Sang pahlawan lalu mengelus lembut kepala Sumuyu. Sambil tersenyum dia berkata, "Itulah kenapa aku sengaja memilih Nightmare Mode." Mendengar itu, Sumuyu membalas, "Aku tahu, tapi Nightmare Mode, kesulitan ini sangatlah terkenal di kalangan para player." Sumuyu pun melanjutkan penjelasannya. Dulu, Guild Howling Wolf dan seluruh tim intinya butuh waktu hampir 3 hari untuk menyelesaikannya. Apa kita berdua saja benar-benar bisa? Sang pahlawan tersenyum percaya diri. "Sudah kubilang kita bisa. Berarti kita bisa. Tapi ingat, apapun yang kau lihat setelah ini, harus kau rahasiakan. Kalau tidak, lanjutnya dengan tatapan tajam. Aku sendiri yang akan membungkamu." Seketika, sang pahlawan melambaikan tangannya, memanggil pasukan serangganya. No. Poison Bug, Mutated Python Bug, dan semua saman miliknya muncul bersamaan dengan kepakan sayap. Sumuyu terpana melihat pemandangan itu. Matanya berbinar. "Ya Tuhan, ini keren sekali." Melihatnya begitu terpesona, sang pahlawan menggoda. "Hei, jangan terlalu terpesona seperti itu." Ia lalu mendekat padanya. Dia berbisik, "Aku khawatir
Nanti kau malah menawarkan dirimu padaku. Mendengar itu, wajah Sumuyu memerah saat dia berkata, Aku bersedia. Sang pahlawan langsung gelagapan. Aku hanya bercanda. Kenapa kau setuju semudah itu? Mendengar itu, Sumuyu menatapnya lekat. Aku setuju, karena itu adalah kau. Untuk orang lain, aku tidak akan pernah siap. Momen manis ini, para penonton yang budiman. Sepertinya kita butuh seember air untuk mendinginkan suasana yang panas ini. Coba tulis di kolom komentar. Siapa yang ikut baper di sini? Sumuyu lalu mendekat lagi pada sang pahlawan. Begitukah? Kalau begitu, ada yang bisa kubantu? Sang pahlawan kita pun memintanya. Bisa bantu aku mencari beberapa informasi? Tentu saja. Misalnya, informasi detail tentang ras Iron. Sedikit info untuk kalian. Ras Ironclad ini adalah monster terakhir yang dihadapi oleh Guild Howling Wolf saat mereka mencoba menyelesaikan Nightmare Mode Dungeon ini. Strategi penanggulangannya pun sampai sekarang belum ada yang tahu. Setelah mendengar itu, Sumuyu mengangguk dan segera mulai bekerja. Dia duduk dan mulai mengetik di perangkatnya. Sementara itu, sang pahlawan melihat ke sistem dan bergumam, "Bos, di dungeon ini adalah seorang commander. Aku jadi penasaran. Apakah serangga-seranggaku bisa berevolusi setelah melahap mereka? Jika bisa, ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar." Sementara itu, di dalam sarang semut Ironclad, pertempuran dahsyat telah dimulai. Pasukan serangga milik sang pahlawan telah menyerbu masuk ke dalam sarang semut tersebut. Nano Poison Bug menyebarkan kabut beracun ke seluruh penjuru gua. Ditambah dengan skill Second Flame Throne, kabut itu menyebar semakin cepat dan mematikan. Dalam sekejap, semut-semut Ironclad yang ganas itu mulai berjatuhan, satu persatu. Di luar sarang, kita melihat Sumuyu dan sang pahlawan yang tengah bersiap. Sumuyu tersenyum senang sambil berkata, "Wow, par experience." Ku terus terisi. Pahlawan kita menyapanya. "Bagaimana keadaanmu?" Sementara sang karakter utama justru sedang sibuk memeriksa jendela sistemnya. Five pun tersenyum pada Sumuyu dan berkata, "Tingkat efisiensinya lumayan juga." Tiba-tiba, Sumuyu meraih tangan sang pahlawan, menghentikan langkahnya, dan mendeklarasikan, "Mulai sekarang, aku akan ikut denganmu. Aku akan berlatih bersamamu." "Setuju?" lanjutnya. "Aku dari keluarga Fang, dan bagian dari Mercury Group. Aku akan bayar sewamu 2 kali lipat," tawar Sumuyu. Dengan mantap, dia bahkan menunjukkan 200 juta koin air dan menggoda sang pahlawan. "Kau tidak akan menolak calon pacarmu ini, kan? Bagaimana menurut kalian? Dia benar-benar kaya raya." Membuat karakter utama kita langsung tertarik. Mendengar itu, sang pahlawan tertawa. "Baiklah, nona kaya," sambil mengelus kepalanya dan menggenggam tangannya. Ia melanjutkan, "Tawaran gratis ini akan kuterima." Setelah itu, mereka langsung menuju ke jantung sarang semut lapis baja. Mereka mengamati pemandangan di sekitar area itu. Saat mendekati gua terakhir, sang pahlawan menyuruh Sumuyu untuk menjaga jarak dan bersiap mengambil alih. Mendengar perintah itu, Sumuyu segera memanggil dan mengeluarkan tongkat Phoenix miliknya. Sementara itu, mereka terus mengamati keadaan di sekitar gua. Tiba-tiba, banyak monster muncul dari dalam. Dengan sigap, Sumuyu menggunakan kekuatan energinya untuk menjebak mereka semua di dalam sangkar. Lalu, Sumuyu berkata pada pahlawan kita, "Maaf, sepertinya masih agak sulit mengendalikan kekuatan ini." Karakter utama kita menanggapinya dengan tenang. "Tidak masalah. Berlatihlah pelan-pelan dan kendalikan dengan baik." Kemudian, pahlawan kita mulai memanggil serangga-serangganya. "Lihatlah kawan." Sang pahlawan memanggil seluruh pasukan serangganya sekaligus, bukan hanya beberapa jenis. Serangga yang mampu bertahan di sarang lapis baja ini langsung diperintahkan untuk menyerang. Monster semut itu mencoba menciptakan perisai untuk menghindari racun. Tapi, usahanya sia-sia. Tidak ada efek sama sekali.
Bar kesehatannya mulai terkuras perlahan, hingga akhirnya ia tumbang di dalam sangkar. Hitungan mundur pun dimulai, dan monster itu tewas seketika, meninggalkan sebuah inti perak tipe kosong. Begitulah, dalam hitungan detik, monster itu berhasil dibunuh. Sang pahlawan kemudian mengirimkan pasukan serangganya yang lain. Dia mengarahkannya pada semut-semut yang masih terperangkap di dalam sangkar energi. Semua serangga sang pahlawan dengan mudah menembus sangkar itu, membantai semua semut di dalamnya dalam sekejap, dan membuat mereka menjatuhkan kristal. Sementara itu, satu semut lagi terkurung dalam sangkar yang berbeda. Monster itu berusaha mati-matian menghancurkan sangkarnya. Melihat itu, sang pahlawan berkata, "Aku akan selesaikan yang terakhir ini dan mengambil alih sepenuhnya." Tiba-tiba, seekor serangga lain menerobos dinding gua dan langsung menyerang, membuat Sumoyo harus menjebaknya lagi. Dan sekali lagi, pahlawan kita melepaskan serangganya yang mampu menembus sangkar tanpa masalah. Semua serangga liar itu tewas dalam sekejap. Sang pahlawan menatap hasilnya dan berkata, "Cukup." Sumoyo pun menghilangkan semua sangkar energinya. Kemudian, pahlawan kita berjalan ke arah monster lapis baja terakhir. Dengan lambaian tangan, dia menunjuk ke arah semut itu. Kekuatannya disalurkan ke dalam tubuh monster itu. Tak lama, jendela sistem muncul dan memberitahukan bahwa Iron Lord Enking telah berhasil ditaklukkan. Rekor penaklukan Ironclad Unleashed tingkat Nightmare berhasil dipecahkan. Saat itu juga, karakter utama kita membuka sistem. Dia mengklik dan melihat statistik sang Raja Semut. Levelnya ternyata sudah mencapai 60. Sang pahlawan menganalisis statistiknya. Sayang sekali tidak ada skill pasif kekebalan, gumamnya. Tapi setidaknya, ia memiliki penghalang pertahanan. Pahlawan kita menyimpulkan bahwa untuk evolusi Fiery Cernbag dan Ironclad Enking, tidak ada jalan pintas. Perjalanan evolusinya masih sangat panjang. Raja Semut itu kini sepenuhnya di bawah kendalinya. Sambil tersenyum pada Sumoyo, pahlawan kita berkata, "Aku mengerti, Nona Kaya. Ayo, pergi. Kita kembali dari dungeon ini." Saat mereka menuju kota, sistem dunia membuat sebuah pengumuman besar. Rekor baru untuk Ironclad Nest Dungeon telah tercatat. Rekor terbaru tingkat Nightmare dengan waktu 4 jam, 3 menit. Tim si Nona Kaya Kecil Su. Dengar itu kawan-kawan. Mereka menamai timnya dengan julukan Sumoyo. Dan anggota timnya adalah Aku Punya Pacar. Lihatlah, pahlawan kita kini menggunakan it. Aku punya pacar, benar-benar di luar dugaan. Orang-orang pun mulai berkomentar. Anak-anak zaman sekarang benar-benar semakin berani saja. Adegan beralih ke gerbang masuk keluar Ironclad Nest Dungeon di kota Huangsha. Di sana, dua penjaga sedang berjaga. Tak lama, pahlawan kita dan Sumoyo keluar dari gerbang. Sang pahlawan kita baru saja meminta sistem untuk menambahkan namanya ke tim. "Kenapa namaku yang dipakai? Bukankah seharusnya kau yang menjadi kapten?" Mendengar protes sang pahlawan, Sumoyo menjawab, "Bagaimana bisa? Ini semua berkat dirimu. Kreditnya sepenuhnya milikmu. Aku ini hanyalah aksesori." Lanjutnya, lalu dia menambahkan, "Aku hanya ingin menjadi pacar yang kau sebutkan tadi, meski hanya untuk 1 menit. Tolong, kawan-kawan, berikan aku air. Aku tidak tahan dengan momen manis ini." Karakter utama kita menatapnya dengan kaget, lalu berkata pada Sumoyo, "Karena hanya namamu yang dipakai, itu akan menyembunyikan identitasku." Sang pahlawan menatap ke arah dungeon. Pemecahan rekor ini pasti akan memicu sensasi besar, dan aku ingin tetap tidak menarik perhatian. Lanjut sang pahlawan. Mendengar itu, Sumoyo tersenyum. "Itu mudah," katanya, sambil mengeluarkan sebuah jubah hitam. "Lihat ini," ujarnya, sambil menunjukkan jubah itu pada sang pahlawan. "Peralatan ini buatanku sendiri.
dan aku bahkan bisa menuliskan nama di atasnya. Jelasnya, aku bahkan sudah memikirkan sebuah nama untukmu. Pemilihan namamu itu benar-benar sebuah kesalahan, ejeknya. Mulai sekarang, saat kau mengenakan jubah ini, tidak akan ada yang menganggapmu serius. Dijamin gagal. Banyak item dasar bisa dibuat, dan masing-masing bisa diberi nama. Lanjutnya, sambil menggoreskan beberapa rune di atas jubah dengan pena mananya. Setelah selesai, ia menyerahkannya pada sang pahlawan dan berkata, meskipun atributnya bisa dibilang biasa saja, sang pahlawan kita pun tanpa ragu mengenakan jubah itu. Sambil bergumam dalam hati, aku tidak sebodoh itu. Sang pahlawan merasa dirinya sedang dipermainkan oleh gadis licik ini. Namun, sebagai seorang pendekar, menolak pemberian adalah hal yang tak pantas. Dengan pasrah, sang pahlawan pun memakai jubah tersebut. Seketika, rune yang terukir di atas jubah itu aktif dan mulai bersinar terang. Kau, ucap sang pahlawan, tak percaya. Apa kau serius dengan nama ini? Tanyanya. Nah, teman-teman, coba beritahu aku, bagaimana penampilan pahlawan kita dengan jubah barunya? Sang pahlawan melangkah maju dengan cemas. Bagaimana kalau aku tidak bisa dapat pacar gara-gara ini? Mendengar itu, Sumuyu hanya tersenyum licik. Begini saja, usul Sumuyu, kalau di masa depan kau berhasil menyelesaikan dungeon sendirian, kau boleh memakai item kristal apapun untuk mengubah namanya. Sambil menunjukkan item itu, ia menjelaskan, nama ini akan menggantikan ID aslimu dan akan muncul di layar sistem. Menyadari manfaatnya, sang pahlawan akhirnya setuju. Baiklah, kalau begitu, aku akan menamai tim kita sekarang. Katanya mantap, dan Sumuyu pun mengangguk setuju. Sambil menggelengkan kepala, pahlawan kita mengetikkan nama di jendela sistem dan menekan konfirmasi. Seketika, sebuah pengumuman dahsyat muncul. Rekor Dynasty Dungeon telah diperbarui. Rekor terbaru, tingkat kesulitan Nightmare, waktu 4 jam 3 menit. Tim Keluarga Su dibuat oleh ID Gadis Kaya Raya. Anggota tim, aku punya pacar. Sistem mengumumkan nama itu ke seluruh dunia. Sumuyu terbelalak kaget. Ia menoleh ke arah sang pahlawan. Kau ini benar-benar tidak terduga, ucapnya. Dan soal kaya raya, ya, itu memang benar sih. Tapi kau tidak perlu mengumumkannya ke semua orang, protesnya. Namun terlambat, rekor itu kini terpampang untuk dilihat seluruh server. Pengumuman itu menggema di luar. Meskipun mereka masih berada di dalam dungeon yang terisolasi. Di luar sana, para pemain yang melihat rekor baru itu sontak terkejut. Apa-apaan ini? Dungeon tingkat Nightmare selesai dalam 4 jam. Tim macam apa mereka ini? Bagian selanjutnya akan hadir sesuai jadwal. Jadi, kisah kita akan berlanjut di chapter 26. Aku akan berusaha menceritakan kisahnya selengkap mungkin. Aku akan menjelaskan semua tentang siapa saja mereka. Jadi kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Tidak perlu khawatir. Aku tahu, beberapa dari kalian mungkin berpikir, aku sengaja telat mengunggah video. Tapi percayalah, bukan seperti itu. Untuk membuat video berdurasi 2 menit ini saja, butuh waktu berhari-hari. Di samping itu, aku juga harus belajar dan rutin pergi ke kampus. Jadi, mohon pengertiannya ya. Cepatlah tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa, aku juga punya halaman Instagram. Ayo, ikuti juga. Di sana, aku sudah mengunggah cerita dalam bentuk animasi reel berbahasa Indonesia. Kalian bisa jadi yang pertama melihatnya. Aku akan mengunggah reel yang sama di sana. Terkadang, kalau ada waktu, aku hampir mengunggah yang kedua, tapi aku benar-benar tidak punya waktu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.